warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang Pancasila dalam lintasan sejarah. Kelompok kami beranggotakan saya, Stefi Novia Rahmadona, beserta teman-teman saya. Nama saya Syafira Isatunya Priva. Nama saya Sendriva Yipten Dinmas. Nama saya Theo Arya Putra Jayajaru. Nama saya Thomas Aquino. Nama saya Tiarania Rindra Yunita Putri. Nama saya Yuwana Bella Awalatus Dian. Nama saya Anggun Rini Azahro. Nama saya Nazwanul Afifah. Nama saya Al-Ardi Rizky Gozali. Pancasila era prakemerdekaan. Berawal dari kekalahan Jepang melawan sekutu, Jepang pun kehilangan wilayah-wilayah mereka dan mengharuskan mereka untuk menarik simpati terhadap rakyat Indonesia. Mereka pun menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia dan membentuk BPUPKI. Bagi Indonesia, hal ini akan menjadi kesempatan untuk memerdekakan Indonesia. BPUPKI resmi dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan 60 anggota. Adapun ketua dari BPUPKI adalah Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua Raden Panji Suroso dan Ichibangase. Sidang pertama BPUPKI. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sangiin atau sekarang dinamakan Gedung Pancasila. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya. Ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo menyampaikan 5 gagasannya. Ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 gagasannya yang beliau sebut dengan Pancasila. Yang pertama, ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, ada internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, ada mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ada ketuhanan yang berkebudayaan. Adapun selain Pancasila, Insinyur Soekarno memaparkan Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Beliau juga merangkum hal itu menjadi Ekasila atau gotong royong. Dari berakhirnya sidang BPUPKI yang pertama sampai pada masa reses yaitu tanggal 22 Juni 1945 belum ditemukan rumusan dasar negara yang cocok untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 9 yang nantinya akan menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada alinea keempat Piagam Jakarta ini terdapat rumusan dasar negara yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sidang BPUPKI yang kedua. Sidang BPUPKI yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Soekarno menyampaikan ulang tentang Piagam Jakarta dan akhirnya disetujui oleh semua pihak bahwa dasar negara Indonesia akan diambil dari Piagam Jakarta. Pancasila era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat, yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Disusul oleh bom atom kedua yang dijatuhkan di Nagasaki, yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai dari 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi sendiri
disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kemudian, teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Melik, dan dimulailah proklamasi kemerdekaan. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Namun, sorenya rumusan Piagam Jakarta sebagai dasar negara menjadi kontroversial karena hanya memasukkan satu unsur agama, yaitu agama Islam, ke dalam rumusan dasar negara. Padahal bangsa Indonesia tidak hanya beragama Islam, tetapi juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perdebatan ini memuncak dengan ancaman pemisahan sebagian besar wilayah timur Indonesia, kecuali jika kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta beserta golongan agama setuju untuk mengganti sila pertama rumusan Pancasila. Maka, ditetapkanlah pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pada era Orde Lama terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap muncul dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan. Artinya, dengan Pancasila seperti dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Ini menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 5 sore di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden tersebut berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya. Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika I.R. Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manipol. Manifesto politik atau Manipol adalah materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung atau DPA menjadi garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Belakangan, materi pidato tersebut dikukuhkan dalam penetapan Presiden atau Penpres nomor 1 tahun 1960 dan ketetapan MPRS nomor 1/MPRS 1960 tentang GBHN dalam kurung ALI 2009-30. Manifesto Politik Republik Indonesia tersebut merupakan hasil perumusan suatu panitia yang dipimpin oleh DNIDIT yang disetujui oleh DPA pada tanggal 30 September 1959 sebagai haluan negara dalam kurung Ismaun 1978-105. Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham memilih taktik gerilya
di dalam kekuasaan IR Soekarno. Mereka menggunakan jargon-jargon IR Soekarno dengan agenda yang berbeda. Taktik demikian digunakan oleh sebagian besar kekuatan politik, tidak hanya PKI. Mereka yang anti komunisme pun sama. Ali 2009-33. Walaupun kepentingan politik mereka berbeda, kedua arus tersebut sama-sama menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. IR Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi termasuk komunis di bawah satu payung besar bernama Pancasila, dalam kurung doktrin Manipol atau USDEP. Sementara golongan anti komunis mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih murni dengan menyingkirkan paham komunis yang tidak bertuhan atau ateisme. Ali 2009-34. Dengan adanya pertentangan yang sangat kuat ditambah carut-marutnya perpolitikan saat itu, maka IR Soekarno pun dilengsarkan sebagai Presiden Indonesia melalui sidang MPRS. Pancasila pada era Orde Baru. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negara Indonesia. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar filsafat negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Jadi, Pancasila dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan. Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan disingkat TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang salah satu pasalnya, tepatnya pasal 4, menjelaskan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun di daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayat dan pengamalan Pancasila berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir, yaitu sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Poin yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin yang kedua,
hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Poin yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Poin yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Poin yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Poin yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tempo seliro. Poin yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Poin yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Poin yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Poin yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Poin yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Pada sila ini kita dituntut untuk menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dan cinta tanah air. Yang sila keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini kita dituntut untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima adalah sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini kita dituntut untuk melambangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, serta bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 36 butir tersebut kemudian pada tahun 1994 dijabarkan kembali oleh BP7 Pusat menjadi 45 butir. Perbedaan yang dapat digambarkan yaitu sila ke-1 menjadi 7 butir, sila ke-2 menjadi 10 butir, sila ke-3 menjadi 7 butir, dan sila ke-4 menjadi 10 butir, sedangkan sila ke-5 menjadi 7 butir. Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia diatur dalam Ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1996. Ketetapan ini menegaskan amanat penderitaan rakyat hanya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila sebagai paripurna dalam segala segi kehidupan, kenegaraan dan kemasyarakatan, dan dengan pelaksanaan secara murni dan kesukuan jiwa, serta ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusional. Jelas sekali bagaimana pemerintah Orde Baru merasa perlu membentengi Pancasila dan TAP itu. Meski dengan gaya militer, tak seorang pun warga negara berani keluar dari Pancasila. Selanjutnya, pada bulan Agustus 1982, pemerintah Orde Baru menjalankan asas tunggal, yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada akhirnya pengaruh luar masuk ke Indonesia pada tahun 1990 yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh masa pemerintahan Orde Baru. Demikian pula demokrasi semakin santer mengkritik pemerintahan Orde Baru yang tidak otoriter, transparan, represif, korup, dan manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila. Meski demikian, kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Pancasila era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legalitas politik.
Punca dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional dan timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang, baik politik, ekonomi, dan hukum. Negara untuk sementara waktu seolah terlupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sebagai sumber nilai serta kebenaran. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendalinya. Diakibatkan dengan adanya konflik horizontal dan vertikal secara masif dan lemahnya nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur. Pada akhirnya terjadinya disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi, terjadinya ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor. Diperparah lagi dengan kekeraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Dan dalam bidang politik, terjadinya disorientasi politik kebangsaan. Seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongannya saja. Kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia secara moratif tercantum dalam Ketetapan MPR. Ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 pasal 1. Ketetapan itu terus dipertahankan meskipun ketika itu Indonesia menghadapi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 pasal 1 ayat 3. Semakin memudahnya Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. Oleh sebab itu, sekitar tahun 2000, Asyumardi Asro menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundament identitas nasional. Seruan menggagas perlunya Pancasila tampak signifikan karena pada proses amandemen Undang-Undang 1945 menimbulkan gagasan untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta yang disusul dengan terorisme yang mengatasnamakan agama, juga munculnya gejala di beberapa daerah mengenai Perda Syariah yang semakin menambah kegelisahan publik mengenai arah reformasi dan demokratisasi ini. Seruan Asyumardi Azra untuk melakukan rejuvenasi Pancasila dalam rangka menghidupkan kembali Pancasila juga untuk mengubah citra atau persepsi publik mengenai Pancasila direspon sejumlah kalangan. Dan diskursus mengenai Pancasila mulai menghangat setelah dilakukannya Simposium Pancasila dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila oleh FISIP UI pada tahun 2006. Disusul dengan berbagai upaya seperti Sekretariat Wapres Indonesia yang secara intensif melakukan diskusi-diskusi dalam rangka merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Juga pada tahun 2009, Dirjen Dikti yang membentuk tim pengkajian Pancasila di perguruan tinggi dan beberapa perguruan tinggi yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti Kongres Pancasila dan Simposium Pancasila, dan lebih dari itu, MPR RI melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan. Selain semua upaya itu, secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan cita-cita bangsa pada alinea keempatnya. Dan setelah semua upaya dilakukan, timbullah hasil di mana kesadaran masyarakat kembali akan Pancasila dan citra buruk Pancasila yang sempat melekat kepadanya berangsur-angsur menghilang. Dan pada tingkat pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi haruslah memuat
mata kuliah agama, kewarganegaraan, Pancasila, dan bahasa Indonesia. Makna penting kajian historis Pancasila adalah dalam rangka untuk menjaga eksistensi Pancasila dan fungsi dan nilai Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Disebut demikian karena Pancasila menjadi ciri khas yang melekat pada masyarakat Indonesia dan mencerminkan kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kepribadian bangsa Indonesia sudah ada sejak kerajaan-kerajaan yang berjaya pada masanya, seperti yang tercatat dalam sejarah. Nilai-nilai Pancasila berakar dari sejarah Indonesia yang begitu panjang, seperti nilai-nilai spiritual yang sudah ada sejak zaman dahulu, sistem perekonomian, politik, dan juga budaya. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Disebut demikian karena Pancasila menjadi acuan, landasan, dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian Pancasila adalah cita-cita moral bangsa yang memberikan tuntunan dalam kekuatan spiritual bagi bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing dan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi Pancasila sebagai jiwa bangsa berarti bahwa setiap kegiatan, perbuatan, tindakan, serta pikiran dari semua masing-masing individu di Indonesia didasari dan berpedoman pada Pancasila. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Untuk tetap menjaga perjanjian luhur para pendiri bangsa, tentu dibutuhkan usaha oleh seluruh warga negaranya untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita benar-benar menjaga Pancasila dari berbagai ancaman untuk mengganti ideologi bangsa.